Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis kualitas, produktivitas, dan pengendalian mutu UMKM Dapur Mama Kantin UPN Veteran Jakarta menggunakan metode fishbone diagram sebagai upaya peningkatan kinerja operasional. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dinda Zalfa Amelia, dengan NIM akhir 131. Lalu saya Ayashana Rabdillah dengan NIM akhir 147. Saya Emma Gita Dianti Ginting dengan NIM akhir 175. Dan saya Melisa dengan NIM akhir 146. Lalu selanjutnya ini daftar isi tentang materi yang akan kita bahas. Masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, UMKM itu dituntut untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan produktivitas, serta menerapkan pengendalian mutu yang efektif. Di sini, objek kami yaitu Dapur Mama di kantin UPN Veteran Jakarta sebagai salah satu kuliner UMKM yang melayani mahasiswa dan sivitas akademika perlu memastikan kualitas produk dan pelayanan tetap terjaga berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Masih ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidakkonsisten kualitas produk, belum adanya SOP yang tertulis, serta penggunaan takaran bahannya yang belum baku. Nah, oleh karena itu, digunakan metode fishbone diagram untuk mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja operasional dapur mama di kantin UPN Veteran Jakarta. Lalu selanjutnya, kami akan menjelaskan profil UMKM yang menjadi objek penelitian, yaitu Dapur Mamah Kantin. Dapur Mamah Kantin merupakan usaha kuliner yang dikelola oleh Pahtri dan istrinya. Usaha ini menyediakan berbagai jenis makanan dan camilan seperti ketoprak, gorengan, dimsum, serta menu lainnya dengan target utama mahasiswa dan sivitas akademika UPN Veteran Jakarta. Visi dari Dapur Mamah Kantin adalah menjadi UMKM kuliner terpercaya yang menyediakan makanan berkualitas, higienis, lezat, dan terjangkau. Sedangkan misinya adalah menyediakan makanan yang aman dan berkualitas, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, menjaga konsistensi rasa serta kebersihan produk, dan terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan pelanggan. Analisis kualitas produk. Nah, metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu wawancara dengan pemilik usaha yaitu Pak Tri. Nah, kami juga melakukan observasi langsung terhadap proses produksi dan penyajian makanannya. Dari hasil pengamatan kami, terdapat kelebihan yaitu memiliki SOP produksi yang diterapkan secara konsisten meskipun belum tertulis. Dilakukan pengecekan rasa sebelum dan sesudah proses memasak. Pemilik usaha aktif melakukan pengawasan kualitas. Keluhan pelanggan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Namun terdapat kekurangan dari hasil pengamatan kami, yaitu yang pertama takaran bahan dan bumbu masih berdasarkan feeling dan ukuran sendok. Jadi tidak ada gramasi yang baku dalam bahan dan proses produksinya. Selanjutnya itu ada SOP yang belum terdokumentasi secara formal. Nah, temuan utama kami dalam analisis kualitas produk ini yaitu kualitas produk dapur mama secara umum itu cukup baik, namun konsistensi rasa dan kualitas masih berpotensi berubah karena belum adanya SOP yang tertulis dan standar takaran bahan baku yang jelas. Karena dari hasil pengamatan kami untuk produksinya itu masih menggunakan feeling gitu, tidak ada gramasi yang tertulis. Nah, untuk itu saran perbaikan dari kelompok kami yaitu yang pertama menyusun SOP sederhana secara tertulis. Yang kedua, menetapkan standar takaran bahan baku untuk setiap menu. Yang ketiga, mempertahankan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas produk di dapur kantin Mama UPN. Baik, di sini ada analisis produktivitas, yaitu metode pengukuran produktivitas. Dapur Mama Kantin sendiri pun tidak menggunakan metode pengukuran produktivitas yang formal atau terstruktur. Nah, seluruhnya proses berjalan secara intuitif dan dilakukan secara sederhana. Yang pertama itu pengukuran porsi berdasarkan yang terjual. Satu-satunya pemilik mengukur produktivitas adalah dengan melihat seberapa banyak porsi ketoprak yang terjual dalam sehari. Ya, itu sekitar 45 sampai 50 porsi saat kantin sedang ramai. Namun, angka ini pun tidak tertulis atau dicatat secara langsung, hanya memperkirakan saja. Terlebih lagi, produk gorengan sama sekali tidak dihitung jumlah produksinya. Lalu ada dua takaran perkiraan berdasarkan proses memasak sepenuhnya mengandalkan perkiraan atau feeling, tanpa ada takaran baku seperti timbangan atau gramasi. Nah, akibatnya jumlah bahan yang dipakai bisa berbeda-beda setiap harinya. Nah, hal ini juga berpengaruh pada efisiensi. Lalu yang ketiga ada tanpa SOP tertulis.
pemilik mengakui bahwa ada alur kerja yang selama ini diikuti, tapi tidak ditulis ke dalam SOP yang resmi. Ini menjadi masalah karena jika Patri berhalangan hadir, tidak ada panduan yang bisa menjadi acuan oleh karyawan. Lalu yang terakhir itu pencatatan masih manual. Pencatatan yang dilakukan oleh Patri masih secara manual tanpa bantuan aplikasi atau sistem digital. Lalu di sini ada data dan evaluasi kerja. Yang pertama itu kapasitas produk harian. Dapur Mama Kantin UPN Veteran Jakarta bisa menjual 45 sampai 50 porsi per hari saat kantin sedang ramai. Namun tidak ada data saat kampus sepi untuk perbandingannya. Sehingga tidak dapat dibandingkan apakah ada penurunan yang signifikan. Lalu yang kedua, pembagian tugas yang cukup baik. Pembagian kerja di dapur Mama Kantin UPN Veteran Jakarta ini sudah cukup jelas. Karyawan bertugas menggoreng di dapur, istri Pak Tri membantu mengemas dan pengantaran. Nah, sedangkan Pak Tri membuat ketoprak sekaligus mencatat pesanan. Lalu yang ketiga itu manajemen stok dan ketersediaan input. Aspek yang positif yang ditemukan adalah pemilik menyiapkan stok cadangan untuk bahan-bahan seperti bahan gas. Kebiasaan sederhana ini membuat proses produksi jarang terganggu oleh masalah teknisi. Lalu yang keempat itu keberlangsungan produksi secara konsisten. Tidak ada evaluasi kinerja yang rutin. Dapur Mama Kantin UPN Veteran Jakarta belum pernah melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Tidak ada target produksi yang ditetapkan, tidak ada perbandingan antara hasil nyata dan dengan rencana, dan tidak ada analisis penjualan dari waktu ke waktu. Lalu yang kelima itu terlalu bergantung pada satu orang atau individu. Hampir semua tentang cara memasak, takaran bumbu, hingga standar kualitas bergantung pada pengetahuan dan pengalaman Patri saja. Tidak ada upaya untuk mengajarkan hal-hal tersebut kepada karyawan secara terstruktur. Lalu selanjutnya adalah analisis pengendalian mutu. Jadi pertama sistem yang sudah diterapkan di usaha warung dapur Mama ini, yang pertama itu ada SOP produksi sudah ada dan dijalankan, namun belum terdokumentasi secara tertulis. Ini dikarenakan pemilik menganggap penulisan SOP yang formal akan merepotkan untuk skala usaha yang kecil. Selain itu, takaran bahan baku masih sepenuhnya mengandalkan pengalaman atau feeling pemilik usaha, tanpa menggunakan standar gramasi yang baku. Meski demikian, pengecekan kualitas tetap dilakukan selama proses produksi berlangsung. Dan setiap keluhan yang masuk dari pelanggan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan pada proses produksi berikutnya. Selanjutnya, daripada sistem yang diterapkan di warung usaha dapur Mama, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, sistem yang berjalan saat ini, pertama, terdapat upaya nyata dari pemilik untuk menjaga kualitas produk secara konsisten. Yang kedua, pemilik cenderung responsif terhadap masukan pelanggan dengan langsung melakukan perbaikan setelah menerima komplain atau komentar dari pelanggan. Ketiga, proses produksi memiliki alur kerja yang konsisten meskipun tidak tertulis secara formal, sehingga kegiatan operasional tetap dapat berjalan dengan tertib. Selanjutnya, di sisi lain terdapat kekurangan. Yang pertama itu ada SOP yang belum terdokumentasi secara formal, sehingga standar kerja sangat bergantung pada ingatan dan kebiasaan pemilik semata. Terus yang kedua, belum ada standar gramasi atau gramasi bahan baku yang terukur, yang berarti konsistensi rasa dan kualitas produk tidak dapat dijamin secara objektif dari waktu ke waktu. Ketiga, pengendalian mutu masih sangat bergantung pada pengalaman personal pemilik, sehingga rentan terhadap perubahan apabila terjadi pergantian tenaga kerja. Yang keempat, evaluasi kualitas masih bersifat reaktif, baru dilakukan setelah keluhan pelanggan muncul, bukan melalui pemantauan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem pengendalian mutu pada usaha ini sudah berjalan cukup baik,
Namun perlu diperkuat melalui SOP tertulis, standarisasi takaran bahan baku, serta evaluasi kualitas yang lebih terstruktur untuk menjaga konsistensi produk. Lalu selanjutnya analisis fishbone diagram. Masalah utamanya adalah ketidakkonsistenan kualitas produk makanan seperti rasa yang terlalu asin, kurang asin, atau tekstur yang tidak sesuai harapan pelanggan. Faktor penyebab utamanya adalah yang pertama, man atau manusia, yaitu takaran bumbu berdasarkan feeling, perbedaan keterampilan kerja, dan human error. Lalu yang kedua ada mesin atau peralatan, yaitu peralatan masih sederhana dan belum tersedia di timbangan digital. Lalu yang ketiga ada material atau bahan baku, yaitu kualitas dan kesegaran bahan baku tidak selalu konsisten. Lalu yang keempat ada metode atau metode, yaitu SOP belum tertulis dan belum ada standar resep yang baku. Lalu selanjutnya yang kelima ada measurement atau pengukuran, yaitu tidak ada standar gramasi, pengukuran masih berdasarkan perkiraan. Lalu selanjutnya yang keenam ada environment atau lingkungan, yaitu kondisi dapur yang sibuk dan penyimpanan bahan dapat mempengaruhi kualitas produk. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis fishbone diagram, akar masalah utama berasal dari belum adanya standarisasi proses produksi dan pengukuran bahan baku, sehingga kualitas produk belum sepenuhnya konsisten. Slide ini menunjukkan visualisasi fishbone diagram yang menggambarkan hubungan antara faktor penyebab dan masalah utama yang ditemukan. Dapat dilihat bahwa seluruh faktor yaitu man, machine, material, method, measurement, dan environment berkontribusi terhadap ketidakkonsistenan kualitas produk makanan. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kualitas produk menjadi lebih stabil dan sesuai dengan harapan pelanggan. Rekomendasi peningkatan kerja. Yang pertama, ada strategi peningkatan kualitas, yaitu membuat standar resep sederhana untuk menjaga konsistensi rasa makanan, menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas, melakukan evaluasi terhadap keluhan pelanggan secara berkala, dan menjaga kualitas rasa, porsi, dan penyajian makanan. Lalu yang kedua, ada strategi peningkatan produktivitas, yaitu menyiapkan bahan baku sebelum jam operasional dimulai, mengoptimalkan pembagian tugas karyawan sesuai tanggung jawab masing-masing, melakukan pencatatan penjualan harian untuk rencana mengurangi pemborosan bahan baku dan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu yang ketiga ada strategi perbaikan pengendalian mutu, yaitu membuat checklist harian untuk pemeriksaan bahan baku dan kebersihan, melakukan pengecekan kualitas makanan sebelum dijual, memisahkan dan mengganti produk yang tidak layak jual, dan meningkatkan pengawasan mutu secara rutin dan terstruktur. Hasil yang diharapkan adalah kualitas produk lebih konsisten, produktivitas operasional meningkat, pemborosan bahan baku berkurang, dan kepuasan dan kepercayaan pelanggan meningkat. Dari penjelasan kami dapat kesimpulan bahwa kualitas produk dapur mama secara umum sudah cukup baik. Namun konsistensi rasa masih berfluktuasi karena takaran bumbu masih mengandung perkiraan atau feeling. Nah, di sisi lain produktivitas kerja belum terukur optimal akibat tidak adanya dokumentasi penjualan tertulis, penilaian yang masih intuitif atau sesuai feeling, serta pencatatan pesanan secara manual. Kondisi ini diperkuat oleh pengendalian mutu yang masih bersifat informal dan reaktif, di mana perbaikan baru dilakukan setelah menerima keluhan pelanggan. Berdasarkan analisis fishbone diagram, akar masalah dari ketidakkonsistenan ini bersumber dari keterbatasan alat ukur digital, belum adanya panduan SOP tertulis, dan situasi lingkungan dapur yang sibuk sehingga memicu risiko human error. Saran yang kami bisa berikan yaitu pertama ada standarisasi bahan dan resep. Mulai menggunakan alat ukur pasti, timbangan atau digital atau sendok tahan. Demi menjaga konsistensi cita rasa makanan. Lalu yang kedua itu menyusun SOP secara tertulis, mendokumentasikan alur kerja sederhana di area dapur sebagai panduan karyawan agar operasional tidak bergantung pada satu orang saja. Lalu yang ketiga itu preparation dan digitalisasi. Melakukan persiapan awal bahan baku sebelum jam buka dan mulai memanfaatkan aplikasi pencatatan penjualan digital gratis di smartphone. Lalu yang terakhir itu pengendalian mutu preventif, beralih dari tindakan pencegahan dengan menggunakan lembar pemeriksaan atau checklist harian untuk kebersihan, kesegaran bahan, dan uji rasa sebelum disajikan.
Baik, sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.